Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang Elia mengajak Israel percaya kepada Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu ketika umat-Mu berpaling dari-Mu dan menyembah berhala. Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, dan hadirlah di dalam hidup kami hari ini. Amin. Bapak Yosef, lindungilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama-sama tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak mempunyai kemampuan, yaitu yang pertama, memahami pesan-pesan Nabi Elia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan contoh kasus penyembahan berhala pada masyarakat zaman sekarang di media massa atau media sosial. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu membedakan keinginan-keinginan yang sesuai kehendak Allah dan yang mengikuti kehendak setan. Nah anak-anak, pada hari ini nanti kalian mempelajari dari halaman 21 sampai 28. Pada hari ini suster akan menyampaikan ringkasannya saja tentang Nabi Elia yang mengajak umat Israel kembali kepada Allah. Mari kita simak bersama. Pada setiap zaman dan tempat, serta situasi tertentu yang terjadi banyak masalah. Biasanya muncul orang-orang yang berani bicara jujur dan benar mengenai masalah itu. Dalam sejarah bangsa Israel, orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu disebut nabi. Para nabi berbicara atas nama Tuhan. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kehendak Allah yang disuarakan para nabi biasanya sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Ketika umat Israel mengalami kesusahan, nabi menyampaikan penghiburan. Ketika umat berputus asa, nabi memberikan pengharapan. Ketika umat meninggalkan Allah dan melakukan penyembahan berhala, nabi mengingatkan bahwa kalau umat tidak bertobat, Allah akan menghukum dan sebagainya. Pada saat Raja Ahab memerintah atas Israel, terjadilah penyembahan berhala. Hal itu terjadi karena istri Raja Ahab, yaitu Isabel, berhasil membujuk sang raja untuk menyembah berhala. Banyak rakyat yang akhirnya terpengaruh untuk ikut menyembah berhala. Atas perintah Tuhan, saat dikejar Raja Ahab, Nabi Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit, dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan padanya. Ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta pergi dan tinggal di Sarfat. Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Nabi Elia.
Allah mengutus Nabi Elia untuk menyadarkan bangsa Israel yang menyembah berhala itu. Dia menegur Raja Ahab yang menyembah berhala dan memperingatkan raja dan rakyatnya bahwa Allah akan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun jika mereka tetap menyembah berhala. Di hadapan bangsa Israel, Nabi Elia membuktikan kepalsuan Dewa Baal dan membuktikan kemuliaan dan keperkasaan Allah. Di atas Gunung Karmel, Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu Baal untuk membuktikan siapa yang benar. Mereka memutuskan doa siapapun yang dikabulkan, dialah yang benar dan menang. Nabi-nabi palsu Baal diberikan kesempatan untuk lebih dahulu berdoa dan memanggil-manggil yang mereka sembah untuk mendengarkan mereka dan menerima persembahan mereka. Setelah sekian lamanya, tak ada yang terjadi, bahkan hingga mereka kelelahan. Setelah itu, giliran Nabi Elia yang berdoa, dan Allah segera mendengar doanya dengan menyambar persembahan itu dengan api dari langit. Bangsa Israel melihat sendiri apa yang dilakukan Nabi Elia. Setelah kejadian itu, mereka sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah salah dan dosa. Akhirnya, mereka berbalik kepada Allah dan bertobat. Setan dalam situasi sekarang dapat berubah bermacam-macam, misalnya uang, kekuasaan, kesenangan, dan sebagainya. Kalau orang hanya mengejar uang tanpa memperhatikan hal-hal lain, ia sudah menyembah setan. Kalau orang hanya mengejar kuasa dan menghalalkan segala cara, ia sudah menyembah setan. Kalau orang hanya mencari kesenangan sendiri tanpa berpikir akibatnya bagi orang lain, ia sudah menyembah setan. Semua itu akan membuat hidupnya tidak tenang. Relasi dengan orang lain tidak baik. Orang akan menderita. Menyembah Allah berarti menolak pemujaan, kecuali pada Tuhan. Uang, kuasa, dan kesenangan adalah sarana bukan tujuan. Uang, kuasa, dan kesenangan perlu diarahkan bagi kesejahteraan bersama sebagaimana dikehendaki Tuhan. Nah, anak-anak, itulah ringkasan yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa mendapatkan penjelasan secara rinci yaitu dari buku agama bab 2 bagian 1 tentang Nabi Elia mengajak umat kembali percaya kepada Allah. Kemudian setelah kalian mempelajarinya, kalian nanti bisa mengerjakan tugas, tidak buru-buru mengerjakan tugasnya ya, tapi pelajari dulu. Karena mengerjakan tugas, Susan beri kesempatan 2 hari ini dan besok. Jadi hari ini pelajari dulu, besok boleh dikerjakan atau nanti sore atau nanti malam dikerjakan. Jadi pelajari dulu ya. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua beserta seluruh anggota keluarga. Amin. Kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan pendidikan yang sangat berguna bagi kami lewat Nabi Elia yang mengajak umat Israel untuk kembali kepadamu. Buatlah kami agar kami juga meninggalkan kemalasan-kemalasan kami,
sehingga kami mampu berubah untuk senantiasa rajin belajar demi masa depan kami. Tuhan lindungilah kami dan berkatilah kami dan seluruh anggota keluarga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.